Jadi kenalin, nama aku Dinda. Di sini aku sebagai mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah Surabaya di semester 7. Now we're going to talk about toxic relationship. Oke, teman-teman. Ini kayaknya pembahasan yang lumayan sering jadi perbincangan nih ya di antara kalangan-kalangan muda gitu. Sebenarnya toxic relationship itu apa sih? Nah, kita akan bahas dulu dari definisinya. Toxic relationship adalah hubungan di mana ada satu individu dengan individu lain, baik itu antara dua orang atau lebih, di mana salah satu di antara mereka merasa nggak nyaman nih sama perlakuan dari lingkungan sekitarnya atau orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang toxic relationship, gimana sih cara mengidentifikasinya? Ciri-ciri dari toxic relationship itu apa? Nah, jadi itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama itu ketika kalian ngerasain bahwa negatif itu lebih besar daripada hubungan positif. Jadi kalau misalnya kalian itu ngerasain, kok aku lebih banyak sedihnya, lebih banyak marahnya, lebih banyak kecewanya gitu dibanding bahagianya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa emosi negatif itu lebih mendominasi dibanding emosi positif kalian. Terus ada juga keadaan di mana kalian itu sering mengalami konflik yang gak selesai-selesai. Jadi konfliknya tuh berulang, teman-teman. Kayak, ini pernah nih suatu hari gue dapet konflik kayak gini. Kok suatu hari konflik ini gak mereda ya? Tetap aja udah dikomunikasiin baik-baik, tapi tetap aja nih komunikasinya buruk. Dan juga hubungan ini tuh konfliknya nggak selesai-selesai, berantemnya tuh terus-terusan, dan berantemnya itu jatuhnya malah bikin kalian kehilangan trust, jadi nggak percaya sama orang-orang di sekitar kalian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalian ngerasa bahwa karakter di dalam diri kalian itu bisa hilang. Misalnya gini nih, pasangan kalian atau teman kalian itu ngebunuh karakter kalian atau bikin malu kalian di depan umum. Misalnya, contohnya manggil kalian dengan panggilan-panggilan yang menurut kalian itu adalah titik di mana lemahnya kalian tuh di situ. Jadi kayak insecure-nya kalian. Misalnya nih, aku kan jerawatan, dipanggil jerawatan, gendut, item kayak gitu. Itu kan lambat laun mungkin awalnya mereka niatnya bercanda gitu ya. Tapi secara nggak langsung itu bisa bikin karakter teman kamu atau karakter kamu itu terkikis. Jadi hilang kayak, aduh kok saya nggak banget nih sampai dikatain kayak gini, kayak gitu. Itu bisa tergolong ke dalam toxic relationship. Terus juga teman-teman, ada bagian dimana kalian itu ngerasa setiap kalian bertemu dengan teman kalian atau ketemu sama pasangan kalian, itu kalian ngerasa cemas, takut, nggak nyaman gitu. Biasanya kan gimana sih kalau kita ketemu pasangan atau ketemu teman, itu kan harusnya kayak ya udah main-main, santai-santai aja, ketawa-ketawa, bahagia, nyaman, ngilangin rasa kesepian gitu ya. Tapi justru sebaliknya, teman-teman. Dimana kalau kalian tuh ketemu sama pasangan atau sama teman kalian tuh ngerasa kayak, aduh cemas, aduh takut. Ada istilah psikologis namanya psikosomatis gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu pasangan kalian karena kalian takut nih, akhirnya kalian ngerasa kayak mual, terus keringetan, gemeteran, tremor, atau bahkan kalian mules-mules karena kalian takut nih ketemu sama orang-orang yang bakal ada di lingkungan kalian setelah ini, entah itu pacar kalian ataupun teman-teman kalian kayak gitu. Nah, kadang juga teman-teman, toxic relationship itu bisa bikin kalian itu nggak berani untuk mengekspresikan diri kalian sendiri. Karena apa? For example nih, kita ambil contoh di dalam hubungan kali ya, yang anak-anak muda sekarang kan lagi gencar-gencarnya love story gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas nih teman-teman, pasangan kalian, entah itu yang cewek ataupun yang cowok ya, di sini nggak bisa diklaim mana yang lebih sering gitu, cewek ataupun cowok semua bisa. Itu tuh kayak menuntut pasangannya untuk sesuai sama ekspektasi dia, kayak lo harus ganteng lah kalau jalan sama gue, lo harus wangi lah, lo harus inilah, lo harus banyak duit lah, atau segala macamnya. Jadi itu sampai pasangan kalian atau diri kalian sendiri kalau kalian sebagai korban itu tuh nggak bisa kayak mengungkapkan apa yang kalian mau. Misalnya nih kayak, aduh lagi nggak ada uang nih, bisa nggak kita makannya di pinggir jalan aja misalnya gitu. Tapi karena ekspektasi si cewek atau si cowok yang sangat tinggi, akhirnya kalian nggak berani ngomong itu karena ya takutnya nanti pasangannya nggak satisfy sama kamu kayak gitu. Nah teman-teman, ciri-ciri yang udah Dinda sampaikan tadi itu semuanya bisa tergolong dalam toxic relationship, dimana itu bisa bikin kalian itu retak hubungannya.
Nah, beberapa orang tuh ada yang justru takut nih, takut kayak aduh apakah aku harus ninggalin hubungan ini atau aku harus lanjut ya gitu. Sebenarnya nih erat kaitannya ya teman-teman, kalau kita bahas toxic relationship itu tuh biasanya ada beberapa faktor nih orang ini bisa berbuat toxic. Yang pertama itu karena mereka hidup di lingkungan yang toksiknya kuat. For example, keluarganya nih, misalnya ayah dan ibunya tuh berantem terus, kasar-kasaran atau apa gitu ya. Dan juga lingkungan sekitar mereka tuh kayak ya kasar atau ya you know lah, yang kayak nggak bisa menghargai sesama atau kayak gimana gitu. Sehingga dia besar di lingkungan itu, dia besar melihat ibunya dipukulin ayahnya, atau besar melihat ayahnya yang selalu selingkuh atau kayak gimana. Akhirnya dia itu menerima saja kalau misalnya dia diperlakukan toksik sama teman atau pasangannya, karena dia nggak punya role model hubungan yang sehat gitu. Ataupun jatuhnya malah dia berbuat toksik ke pasangannya karena dia belajar dari lingkungannya gitu. Ada teori psikologi namanya Bandura, itu ada teori modeling gitu ya. Bandura mengungkapkan bahwa individu itu belajar juga dari lingkungan. Nanti kita tuh kayak lingkungan seperti ini nih mengajarkannya. Itu akan masuk ke otak kita dan cenderung akan merubah perilaku kita juga nanti ke depannya. Seperti itu teman-teman. Oke, tadi ini kan kita habis bahas tentang toxic relationship atau hubungan yang unhealthy, nggak sehat gitu ya. Sekarang kita bahas nih, hubungan yang sehat itu kayak gimana sih? Jadi hubungan yang sehat itu di dalamnya pasti antara satu individu dengan individu lainnya itu saling dukung, saling mengerti, dan juga tuh menurunkan ego masing-masing teman-teman. Nah, dan juga nih kalau misalnya kita punya pasangan, hubungan yang sehat itu mempunyai harapan yang realistis. Jadi misalnya gini, aku mau sama kamu punya rumah di usia segini. Jadi tuh kita sama-sama berusaha untuk kita punya rumah di usia segini. Bukannya yang kayak, ya kamu harus punya rumah, ya kamu harus punya mobil kalau mau sama aku, atau kayak gimana gitu ya. Itu nggak sehat. Jadi itu hubungan yang sehat itu punya harapan-harapan yang realistis yang nantinya bisa dibangun bersama. Jadi ada penelitian dari John Gottman, mereka itu meneliti tentang pernikahan gitu ya. Jadi itu dilihat pernikahan yang nggak sehat itu ciri-cirinya ada apa aja sih? Nah, disebutlah ada 4 hal nih yang menggambarkan pernikahan yang tidak sehat, di mana kalau ada 4 hal ini terjadi itu bisa bikin tingkat perceraian itu jadi tinggi sampai 85%. Which is itu gede banget kan, kayak 85% loh, jauh lebih daripada setengahnya. Nah, kira-kira 4 hal ini apa aja sih? Yang pertama adalah kritik. Kenapa kritik ini jatuhnya malah destruktif ya, malah ngancurin? Karena gini, kritiknya itu adalah kritik yang tidak membangun. Jadi kritiknya itu kritik yang menjatuhkan pasangan kamu. For example, kamu nggak suka pasangan kamu, misalnya pasangan kamu belum mandi, habis itu keluar gitu ya, terus kamu tuh bilang gini, cobalah mandi dulu biar cakep, kan biar keren nih kita. Itu kan jadinya bagus ya, maksudnya kayak membangun, memotivasi. Nah, jeleknya kritiknya ini adalah yang kayak, ya lu tuh jelek banget tau kalau nggak mandi, ngapain sih nggak mandi, kan jadinya gue malu kok jalan sama lo. Itu adalah kritik yang nggak sehat. Kadang itu memang komentar dan kritik itu diperlukan untuk memperbaiki hubungan kalian ke depannya, tapi perlu diperhatikan bahwa harus dengan kata-kata yang baik. Karena gini teman-teman, yang punya perasaan tuh nggak cuma kita doang, ya pasangan kita, lingkungan kita juga punya perasaan, nggak bisa dong kita hancurin kayak gitu aja ya kan. Terus teman-teman, yang kedua ada defensif. Nah, perlakuan defensif ini adalah kayak mendefense diri kalian. Kalau misalnya kalian ada salah nih, itu kalian nggak mau disalahin, ngerasanya kayak, ya enggak lah, aku nggak salah kok, atau enggak kayak gini, ya emang aku ngaku aku salah, tapi aku salahnya tuh gara-gara kamu, kayak gitu. Itu adalah perilaku yang bikin hubungan kalian rusak. Karena apa? Di situ kalian nggak mau disalahkan. Kita nggak mau disalahin nih, ya gue bener pokoknya, kayak gitu. Itu adalah hubungan yang istilahnya nggak bisa mengevaluasi ke depannya, karena dia nggak pernah merasa salah. Terus yang ketiga itu ada penghinaan. Ini yang paling parah banget sih. Jadi kayak misalnya pasangan kamu ngancurin karakter kamu dengan seperti yang tadi aku bilang, kayak ngatain gendut lah, ngatain hitam lah, ngatain jelek atau apa. Padahal sebenarnya gendut itu belum tentu jelek, hitam itu juga nggak jelek gitu kan. Nah, tapi itu dijadiin pasangan kalian atau teman-teman kalian buat ngancurin kalian. Jadi itu adalah hubungan yang nggak sehat. Karena apa? Hubungan yang sehat itu hampir tidak pernah ditemukan yang namanya penghinaan. Yang ada itu ya membangun gitu, cantik banget, keren banget loh, kayak gitu-gitu ya. Terus yang terakhir itu ada stonewalling. Istilahnya tuh kayak gimana ya, stone adalah batu, walling tembok, jadi kayak membangun tembok batu
Jadi gini nih, for example, kamu punya masalah sama lingkungan kamu. Yang kamu lakukan adalah lari dari masalah itu. Kayak misalnya ngeblok, atau enggak tinggal tidur, HP-nya di silent. Jadi itu masalah nggak selesai-selesai, kayak gitu. Jadi istilahnya kayak lari dari masalah. Nah, dari 4 hal ini, kalau misalnya kalian rasain di hubungan kalian dan tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, maka sebaiknya kalian pikirkan lagi untuk melanjutkan hubungan kalian. Apakah ini pantas untuk diperjuangkan atau enggak? Karena gini teman-teman, sebenarnya aku personally adalah orang yang percaya pada prinsip bahwa semua masalah itu bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Tapi kalau misalnya hubungan itu nggak bisa nih diselesaikan dengan komunikasi yang baik, itu tandanya hubungan kalian udah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi ya gimana untuk memperbaiki kalau komunikasi saja sudah tidak bisa mendengarkan? Gimana mau memperbaiki kalau misalnya habis dikomunikasiin, diulang lagi, sampai akhirnya ngerasa nggak nyaman. Hubungan itu atau cinta itu sebenarnya dibangun dengan rasa positif gitu ya. Rasa bahagia, saling menyayangi, kasih sayang, atau rindu dan lain sebagainya. Bukan malah takut, cemas, khawatir, ataupun emosi-emosi negatif lainnya. Jadi teman-teman, untuk lanjut ke hubungan toksik atau berhenti saat ini dan memperbaiki kualitas diri kalian untuk meningkatkan rasa bahagia dari diri kalian sendiri, itu ada di tangan kalian. Jadi kalian mau pilih toxic relationship atau memilih untuk sudahi dan juga kalian bangkit ke kehidupan yang lebih baik, itu ada di tangan kalian. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.